welcome to our podcast. Nah nih Kak, sebelum kita mulai podcast kita, sebaiknya kita memperkenalkan diri dulu nggak sih Kak? Bener banget tuh Kak. Karena ada pepatah yang mengatakan Tak kenal maka tak aruf. Nah langsung aja ya Kak. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Anissa Zafira Wulandari dan teman aku Fadia Najwa Andrian, kami dari SMIT Baitul Muslim. Nah nih Kak, di podcast kita kali ini kita ini akan membahas sebuah tema yang lagi marak-maraknya nih Kak di kalayak masyarakat dan terutama di generasi seperti kita ini loh Kak. Oh, jadi kita ingin membahas generasi Z ya Kak ya? Nah bener banget nih Kak. Jadi di podcast kita hari ini kita akan membahas peran generasi Gen Z dalam membangun toleransi nih Kak. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan menjaga toleransi, berarti antar umat beragama ya Kak ya? Nah bener banget tuh Kak, cocok banget tuh biar tema kita semakin spesifik dan juga Lebih bermanfaat nih Kak. dan paling penting asik nggak sih Kak? Bener banget tuh. Nih Kak, sebenarnya generasi Gen Z itu generasi yang seperti apa sih Kak? Jadi generasi Gen Z adalah generasi muda yang lahir pada saat perkembangan teknologi yang sangat canggih. Nah, generasi ini itu diharapkan memiliki sikap toleransi yang tinggi. Karena yang kita tahu toleransi adalah kunci keharmonisan yang harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Oh gitu ya Kak, berarti generasi Gen Z itu generasi mudanya bangsa kita nggak Bener sih banget Kak? tuh, Bangsa Kak. Indonesia nggak sih Kak? Nah Indonesia itu kan memasang target nih Kak, Indonesia menuju masa keemasannya tuh pada tahun 2045. Nah peran kita nggak sih Kak sebagai anak muda yang harus mewujudkan impian tersebut? Bener banget tuh Kak, karena ya generasi muda saat ini tuh selain memiliki fisik yang kuat, inovatif, memiliki kreativitas yang tinggi, dan tentunya sangat mahir dalam menggunakan teknologi nih Kak. Tuh, bener banget tuh teman-teman semuanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Presiden nomor 1 Indonesia yaitu Bapak Insinyur Soekarno, beliau mengatakan berilah saya 10 pemuda maka akan saya guncangkan Dunia. Nah dari perkataan tersebut itu kan telah membuktikan bahwasannya peran anak muda itu sangatlah penting ya Kak bagi bangsa Bener banget kita. tuh, Kak. Bangsa kita mau dibawa ke ranah yang mana nih? Mau yang Lebih ke ranah maju ataupun mengalami kemunduran. Nah nih Kak, tadi kan kita sudah membahas tentang generasi Gen Z nih Kak. Sekarang kita ngebahas tentang pengertian toleransi itu apa sih Kak? Jadi pengertian toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada. Nah, ini mencakup tentang perbedaan kepercayaan, keyakinan, maupun pendapat. Nah, dalam hal ini melibatkan individu atau kelompok dalam hak menjalankan kewajiban atas keyakinannya, Kak. Oh gitu ya Kak, berarti toleransi itu hukumnya sangatlah luas ya Benar Kak. banget. Kita itu tidak boleh memandang bulu teman kita, Membeda-bedakan teman. tidak boleh memandang latar belakang mereka. Mungkin emang mereka itu berbeda suku bangsa sama kita, Dan etnis khususnya agama. Nah, maupun agama, tapi kita harus tetap saling Menghargai. saling menghargai. Nah nih Kak, sekarang nih Kak, Indonesia itu sekarang masih ada di zona krisis toleransi, terutama dalam hal agama Kak. Misalnya Kak, aku kan sering banget nih Kak ngeliat di sosial media aku, baik di TikTok aku, Twitter maupun YouTube tuh kayak ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita tuh bersedih nih Kak. Seperti Bener contohnya banget, seperti Kak. ini, adanya pelaksanaan peribadahan yang dibubarkan secara paksa nih Kak, yang pertama. Dan yang kedua, pemberontakan antara pro maupun kontra terkait pembangunan tempat peribadahan. Nah, hal-hal tersebut itu kan yang membuat kita itu bisa menuju ranah pertikaian, Bener banget tuh, Kak. hal-hal menuju apa ya Kak, memicu adanya perpecahan di antara kita semua. Benar nih, banget tuh Kak. Kak. Nah, oknum-oknum seperti ini tuh yang kadang kala tuh sering mengatasnamakan agamanya lebih baik dari agama lain, merasa keyakinannya lebih baik dan memaksakan kehendaknya Kak. Nah, benar Justru sikap-sikap banget, seperti teman-teman. ini yang dilaksanakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang belum menerapkan tentang toleransi Kak. Benar, seharusnya sifat-sifat seperti itu harus dihindari nggak sih Benar Kak? banget. Khusus di generasi muda. Ya, generasi gitu, muda Kak. saat ini Kak. Benar banget. Bagaimana Indonesia ke depannya kan tergantung daripada kita Kak. Benar banget tuh Kak, setuju banget itu Kak. Nah, sekarang gimana sih Kak peran kita nih Kak sebagai generasi Z atau sebagai generasi mudanya Indonesia agar konflik-konflik tersebut itu tidak terulang lagi nih Kak? Nih Kak, dari contoh kecilnya aja nih, kita ambil dari pengertian nih Kak, sikap saling menghormati. Nah, dari sini aja kita tuh udah itu loh Kak, udah bisa menyimpulkan bahwa walaupun kita berbeda agama Kak, tapi kita tetap bisa harus saling menghormati. Nah, bener banget tuh.
Nah, langsung aja. Jadi contoh kecil aja, kita hidup di dalam masyarakat Nah, nih, Kak. bener banget Nah, tuh. di masyarakat itu pasti ada perbedaan agama, suku, budaya. Karena kan di masyarakat itu sangat luas ya, Kak, majemuk gitu kan. Nah, contoh saja tetangga kita yang sedang melaksanakan ibadah nih, Kak. Nah, sikap yang kita harus lakukan tuh tidak menghina dan mempersilahkan untuk tetangga kita untuk beribadah, Kak, tidak mengganggu dan merasa agama kita paling baik. Itu bukanlah tindakan yang benar, Kak. Nah, bener banget. Nah gitu, bener banget. Abis itu sifat saling menghargai nggak sih, Kak? Karena adanya sifat saling menghormati, pasti pasangannya dengan sifat saling menghargai. Nah nih, Kak, seperti contohnya seperti ini. Di Indonesia ini termasuk negara yang sangat menjunjung tinggi nilai toleransi nih, Kak, tentunya. Karena dari simbol dari negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya aja berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah seperti ini, Kak, contohnya sifat saling menghargai. Di Indonesia ini kan terdapat yang namanya tanggal merah nih, Kak, atau dimana tanggal yang meliburkan seluruh aktivitas rakyat Indonesia. Bener banget tuh, Kak. Nah, ketika ada hari raya umat, itu tuh mesti Indonesia itu meliburkan setiap aktivitas warganya, Kak. Bener banget. Nah, dari hal tersebut itu kan bisa mewujudkan atau mencerminkan bahwasanya Indonesia itu memiliki toleransi yang sangat tinggi, saling menghargai antar umat beragama. Nah, Kak. dari Rasulullah saja pernah mencontohkan loh apa itu arti dari toleransi nih, Kak. Nah tuh, Kak, apa tuh, Kak, arti dari toleransi? Jadi Rasulullah itu saat itu ada di Mekah, Kak. Nah, datanglah sekelompok Nasrani dalam keadaan lapar, miskin dan tidak punya tempat tinggal. Nah, Nasrani ini dari Najran. Najran itu perbatasan antara Saudi dan Yaman. Lalu mereka itu datang pada waktu peribadah mereka, yakni pada waktu kebaktian. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Apa tuh, Kak? Jadi Rasulullah mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan kebaktian nih, Kak. Dari situ aja kita sudah bisa lihat loh, toleransi itu sangatlah penting. Rasulullah saja langsung mempersilahkan umat Nasrani untuk masuk ke dalam masjid. Nah, berarti itu walaupun kita tahu masjid itu tempat suci, berarti itu ada hak bagi umat Nasrani untuk masuk ke dalam masjid pada saat itu, Kak. Bener banget, berarti tidak adanya perbedaan ya, Kak, Bener ya, banget. di antara umat Islam maupun Nasrani, Kak. Nah, Rasulullah juga membuat perjanjian pada saat itu yang berbunyi, aku membela kalian sama halnya dengan aku membela umatku sendiri. Nah, perjanjian ini berlaku pada saat itu hingga akhir zaman, Kak. Oh gitu ya, Kak. Berarti Rasulullah tuh mewasiatkan kepada kita atau mewajibkan kepada kita itu bahwasanya sifat toleransi itu harus kita bawa sampai akhir zaman ya, Kak. Khususnya di generasi saat ini nih. Harus kita aplikasikan. Bener Kak. banget. Bener banget. Nah nih, Kak, tadi kan kita sudah membahas sifat saling menghormati, sifat saling menghargai. Nggak komplit nih, Kak, kalau misalnya kita nggak ngebahas sifat saling menyayangi. Karena 3 poin tersebut itu hal yang paling penting lah, yang paling penting gitu kan, Kak. Sebenarnya gimana sih, Kak, sifat saling menyayangi? Jadi ada contoh kecil yang pernah dikatakan oleh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali pernah berkata, jika ada di antara kalian umat yang saudara kalian yang sedang kesusahan, maka tolonglah dia. Jika dia bukan saudara sama muslim, maka tolonglah dia sebagai saudara sesama manusia. Oh gitu ya, Kak, ya. Berarti Sayyidina Ali juga sudah Kak, mencontohkan kepada gitu. kita bahwasanya nilai toleransi itu sangatlah penting. Iya, gitu, Kak. jadi kita harus tolong menolong walaupun bener kita banget. tidak sama agama, suku, ras, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan antar golongan gitu, Tidak boleh kan. membeda-bedakan, tapi kita harus saling menyayangi gitu kan. Bener Tidak banget. boleh memandang bulu nggak sih, Kak? Benar tentunya? banget. Allah juga pernah berfirman di Quran surat Al-Hujurat yang berbunyi, Allah menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Nah, dari sini aja, dari firman Allah sendiri gitu loh, Kak, yang ngomong kalau kita tuh disuruh saling mengenal satu sama lain. Nah, karena adanya perbedaan itu emang karunia dari Allah yang diberikan untuk kita saling mengenal, saling menghargai dan menciptakan lingkungan yang aman dan damai, Kak, tentunya. Berarti Allah juga tuh menciptakan kita dengan mungkin latar belakang yang berbeda-beda Berbeda. agar kita itu saling menghormati, saling menyayangi, dan saling mengerti. saling Kak, membersamai lah, Benar Kak, banget. tentunya. Karena
kalau semisalnya warnanya banyak itu kan juga mesti gambarannya semakin indah. Indah, bener filosofinya. banget, Kak. Nah nih teman-teman semuanya nggak kerasa ya ternyata sudah di ujung acara. Nah sebelum kita tutup nih Kak podcast kita, sebaiknya kita memberi pesan dulu Kak, nggak sih Kak, kepada teman-teman semuanya, terutama kepada diri kita pribadi dan juga teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan atau pesan-pesan dari podcast kali ini dari aku pribadi, sesungguhnya perbedaan yang ada adalah karunia dari Tuhan. Nah, oleh karena itu kita sebagai generasi muda diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai toleransi. Nah, karena perbedaan yang ada bukanlah penyebab sebuah konflik itu ada. Nah, jika seorang telah memahami apa arti toleransi, maka seorang itu akan mengetahui apa arti kebersamaan. Nah bener banget tuh. Karena sesungguhnya semua agama itu mengajarkan tentang toleransi, kebersamaan, kebaikan, dan persaudaraan sekemanusiaan. Oh, bener banget tuh Kak pesannya. Dan pesan dari aku, jadikanlah sikap saling sayang, kasih sayang maupun toleransi adalah sebuah kartu identitas bagi para pemuda, terkhususnya generasi seperti kita, nggak sih Kak? Bener banget tuh, Kak. Nah, mungkin itu saja podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Bener banget. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya dengan tema-tema yang lebih menarik lagi dong Kak tentunya. Tentu saja. Marilah Pemuda untuk selalu menjunjung tinggi nilai toleransi. Hope you enjoy our podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.